Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifania Piskamareta dengan NPM 211407107. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi transformator. Nah, transformator itu dapat diartikan suatu perangkat elektronik yang kerap disebut sebagai trafo. Dilansir dari Encyclopedia Britannica, transformator adalah alat yang memindahkan energi listrik dari suatu rangkaian arus bolak-balik ke rangkaian lainnya dengan menaikkan atau menurunkan tegangan. Dapat diartikan juga sebagai transformator atau sering disebut dengan istilah trafo adalah suatu alat listrik yang dapat mengubah taraf suatu tegangan AC ke taraf yang lain. Maksud dari perubahan taraf tersebut diantaranya seperti untuk menurunkan tegangan AC dari 220 volt AC ke 12 volt AC ataupun menaikkan tegangan dari 110 volt AC ke 220 volt AC. Transformator atau trafo ini bekerja mengikuti prinsip induksi elektromagnet dan hanya dapat bekerja pada tegangan yang berarus bolak-balik AC. Trafo memegang peranan yang sangat penting untuk pendistribusian tenaga listrik. Trafo menaikkan listrik yang berasal dari pembangkit listrik oleh PLN hingga ratusan kilovolt untuk didistribusikan. Dan kemudian trafo lainnya menurunkan tegangan listrik tersebut ke tegangan yang diperlukan untuk setiap rumah tangga maupun perkantoran yang ada pada umumnya menggunakan tegangan AC 220 volt. Nah, masuk ke fungsi transformator. Transformator sendiri memiliki fungsi untuk mengubah besaran listrik suatu rangkaian. Besaran utama yang diubah oleh sebuah transformator adalah tegangan. Transformator berfungsi untuk menurunkan atau menaikkan tegangan listrik. Transformator atau trafo step up berfungsi untuk menaikkan tegangan listrik. Nah, dapat diartikan tegangan itu sendiri adalah tegangan listrik atau body potensial adalah tegangan yang bekerja pada elemen atau komponen dari satu terminal atau kutub ke terminal kutub lainnya yang dapat menggerakkan muatan listrik. Prinsip kerja transformator. Nah, prinsip kerja transformator atau trafo ketika kumparan primer dialiri arus AC atau arus bolak-balik, maka akan menimbulkan medan magnet atau flux magnetik di sekitarnya. Jadi, kekuatan medan magnet atau densitas flux magnet tersebut dipengaruhi oleh besarnya arus listrik yang dialirinya. Pada sebuah trafo yang sederhana, pada dasarnya terdiri dari dua lilitan atau kumparan kawat yang terisolasi, yaitu kumparan primer atau kumparan sekunder. Kebanyakan transformator, kumparan kawat terisolasi ini dililitkan pada sebuah besi yang dinamakan inti besi atau core. Ketika kumparan primer dialiri arus AC atau arus bolak-balik, maka akan menyebabkan medan magnet atau flux magnetik di sekitarnya.
Kekuatan medan magnet atau densitas flux magnet tersebut dipengaruhi pada besarnya arus listrik yang dialirinya. Lamination semakin besar arus listriknya, maka semakin juga besar medan magnetnya. Flux magnet medan magnet yang terjadi pada kumparan pertama atau kumparan primer akan menginduksi GGL atau gaya gerak listrik dalam kumparan kedua atau sekunder, dan akan terjadi pelimpahan daya pada kumparan primer di kumparan sekunder, maka terjadilah pengubahan taraf tegangan listrik ini baik dari tegangan rendah dan menjadi tegangan yang lebih tinggi maupun dari tegangan tinggi menjadi tegangan yang rendah. Sedangkan inti besi pada transformator atau trafo pada umumnya ialah kumpulan lempengan-lempengan besi tipis yang terisolasi dan ditempel berlapis-lapis dengan menggunakan untuk mempermudah jalannya flux magnet yang ditimbulkan oleh arus listrik kumparan dan untuk mengurangi suhu panas yang sering ditimbulkan. Untuk memperjelas, GGL atau gaya gerak listrik itu adalah beda potensial antara ujung-ujung penghantar sebelum dialiri arus listrik. Masuk ke dalam jenis-jenis transformator. Nah, transformator ini sendiri memiliki jenis-jenis sebagai berikut. Yang pertama ada transformator step up. Transformator step up ini fungsinya untuk menaikkan level dari tegangan listrik yang bertipe AC. Dengan jenis trafo ini bisa menaikkan tegangan listrik dari arus yang rendah menjadi tinggi atau besar. Jadi jenis transformator ini dapat menaikkan tegangan dari rendah menjadi tinggi. Nah, komponen tegangan sekunder dijadikan output yang lebih tinggi dengan memperbanyak lilitan di kumparannya. Jadi, aliran primer lebih sedikit. Trafo jenis ini biasa dipakai sebagai penghubung generator ke grid di dalam tegangan listrik. Yang kedua ada jenis transformator step down. Transformator step down fungsinya untuk menurunkan level dari tegangan listrik yang bertipe AC. Jadi transformator step up itu dapat menaikkan tegangan listrik. Nah, sedangkan step down itu dapat menurunkan level dari tegangan listrik yang bertipe AC. Dengan trafo jenis step down ini bisa menurunkan tegangan listrik dari arus tinggi menjadi rendah. Untuk lebih jelas, ini berikut adalah contoh gambar dari trafo step up dan trafo step down. Yang di sebelah kiri adalah trafo step up dan sebelah kanan adalah trafo step down. Masih di dalam jenis-jenis transformator. Yang ketiga ada transformator IF. Trafo IF atau trafo intermediate frekuensi fungsinya untuk penguat frekuensi menengah yaitu 10,7 MHz yang biasanya dipakai pada radio penerima baik AM atau FM. Kita sendiri bisa menemukan trafo jenis ini di radio konvensional. Yang keempat ada transformator adaptor atau power supply.
Trafo, adaptor, atau power supply ini berfungsi untuk mengubah tegangan dari arus AC ke arus DC. Trafo jenis ini sangat banyak sekali dipakai dengan pilihan tegangan dan arus yang bervariasi. Trafo yang dipakai pada adaptor termasuk jenis step down, yaitu berfungsi untuk menurunkan tegangan dari jarak listrik PLN ke perangkat elektronika sesuai kebutuhan. Yang kelima, ada jenis transformator pulsa. Transformator jenis ini adalah transformator yang didesain khusus untuk memberikan keluaran gelombang pulsa. Jadi, transformator pulsa ini memang dikhususkan untuk keluaran gelombang pulsa saja. Nah, transformator jenis pulsa ini memakai material inti yang cepat jenuh. Jadi, setelah arus primer mencapai sebuah titik tertentu, flux magnet akan berhenti berubah. Sebab GGL induksi pada lilitan sekunder hanya berbentuk jika terjadi perubahan flux magnet. Transformator hanya memberikan keluaran saat inti tidak jenuh, yaitu saat arus pada lilitan primer berbalik arah. Yang keenam, ada transformator isolasi. Transformator isolasi mempunyai lilitan sekunder yang berjumlah sama dengan lilitan primernya. Jadi, tegangan sekunder sama dengan tegangan primer. Tapi pada beberapa desain yang lain, gulungan sekunder dibuat sedikit lebih banyak untuk mengkompensasi jumlah kerugian. Transformator ini berfungsi untuk isolasi antara dua kalang. Untuk penerapan sebuah audio, transformator jenis ini sudah banyak digantikan oleh kopling. Nah, yang ketujuh ada transformator autotransformator. Transformator jenis autotransformator ini hanya mempunyai satu lilitan saja. Nah, pada autotransformator, sebagian lilitan primer merupakan milik sekunder juga. Lilitan pada trafo jenis ini mampu dibuat dengan kaut yang lebih tipis dibandingkan jenis lainnya. Nah, berikut adalah jenis-jenis transformator yang dapat saya jelaskan. Mungkin ada beberapa jenis transformator yang belum saya jelaskan. Masuk ke dalam kerugian transformator. Transformator sendiri itu memiliki kerugian. Ada banyak sekali kerugian yang terdapat pada transformator atau trafo. Di antaranya itu yang pertama, kerugian kopling. Kerugian yang terjadi karena kopling primer sekunder tidak sempurna, sampai tidak semua flux magnet diinduksikan primer memotong lilitan sekunder. Kerugian ini bisa dikurangi dengan menggulung lilitan secara berlapis antara primer dan sekunder. Jadi kerugian kopling ini dapat dikurangi atau kerugiannya bisa dicegah atau dikurangi. Nah, yang kedua ada kerugian tembaga. Kerugian 1-2R pada lilitan tembaga yang disebabkan karena resistasi tembaga dan arus listrik yang mengalirinya. Yang ketiga, itu ada kerugian histeresis. Kerugian yang terjadi saat arus primer AC berbalik arah. Disebabkan karena inti transformator tidak bisa mengubah arah flux magnetnya dengan seketika. Kerugian ini bisa dikurangi dengan memakai material inti reluktansi rendah. Nah, yang keempat ada kerugian arus eddy. Kerugian arus eddy ini disebabkan GGL masukan yang menimbulkan arus pada inti magnet yang melawan perubahan flux magnet dan membangkitkan GGL karena adanya flux magnet yang berubah. Terjadi tolakan flux magnet di material inti. Kerugian ini berkurang jika dipakai inti berlapis-lapis. Nah, yang kelima ada kerugian kapasitas liar. Kerugian kapasitas liar ini disebabkan karena kapasitas liar yang ada pada lilitan-lilitan transformator.
Kerugian ini mempengaruhi efisiensi transformator pada frekuensi tinggi. Jadi kerugian ini bisa dikurangi dengan menggulung lilitan primer dan sekunder secara semi acak. Yang keenam itu terakhir ada kerugian efek kulit konduktor lain yang selalu dialiri arus bolak-balik. Tapi arus ini cenderung untuk mengalir pada permukaan konduktor. Hal ini memperbesar kerugian kapasitas dan menambah resistansi relief lilitan. Nah, mungkin cukup sekian dari saya materi yang saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.